Ya udah. Ini maksud. Oke, teman-teman, jadi kita hari ini akan memulai membahas tentang DeFi dan NFT lagi ya, tapi kali ini bersama Kak Feby. Boleh perkenalan diri, Kak Feby dari mana, terus sejak kapan tahu kripto dan kenapa main kripto? Oh, jadi aku mulai masuk kripto tuh umur 18 tahun, tahun 2019. Ya. Asalnya juga dari Tangerang, Tangsel. Terus tertarik sama kripto awalnya juga karena diajakin temen kan. Terus temenku cerita kayak pada gainnya lumayan gitu. Jadi ya siapa sih yang nggak tertarik kan kalau misalnya menguntungkan gitu ya. BTW sekarang umur berapa, Kak Feby? Umur 20 tahun. 20 tahun ya, 20 Hai. tahun udah tahu kripto dan udah trading sekarang. Ya kadang-kadang trading, kadang ya tergantung lah. Musiman kalau lagi mau pantau ya udah. Jadi bukan daily trader ya, jadi lebih ke Enggak. kalau ada kesempatan aja trade. Mm-mm. Oke, oke. Sambil suka cari info dari YouTube, baca cari berita juga sih suka. Dan Baik. sekarang saya lihat perhatiin gitu di YouTube-nya itu lagi sering bahas NFT ya, kalau nggak salah tutorial NFT itu pernah saya pernah. Iya, itu karena beberapa hari sebelumnya tuh temanku ada ngasih tahu tentang crypto art. Terus kayak ngeliat kok gambar kayak gini kok bisa ya dijual dapat berapa Ethereum gitu kan. Jadi aku penasaran gitu kan. Jadi pengen cari tahu juga gimana cara jualannya. Cuman awal-awal nyari tuh agak susah ya karena rata-rata kan orang luar yang bikin. Terus kayak walletnya pada nggak pakai yang aku pakai, sementara kan awal-awal tuh trust wallet. Jadi kayak cari tutorialnya agak bingung. Akhirnya aku coba-coba sendiri sampai ketemu. Aku pikir aku sharing aja gitu kan. Aku juga nggak nyangka kalau misalnya sampai 2000 viewers gitu. Ya, soalnya NFT itu lagi hot-hotnya sih, lagi mungkin lagi fasenya dan Hmm. juga masih sedikit yang memberikan edukasi tentang NFT. Apalagi sekarang kalau saya lihat sih NFT ini memang menjadi peluang untuk di tahun-tahun mendatang untuk menjadi solusi buat para seniman, mau itu artis, mau itu Eh, buat pelukis dan semuanya gitu ya, yang bergerak betul di banget. seni, itu biar karyanya lebih dihargai dan karyanya lebih diapresiasi. Tuh. Dan apakah pas Kak Feby bikin tutorial itu pernah salah kah atau langsung langsung beres? Oh, aku cobain dulu. Maksudnya waktu ngerekamnya atau gimana? Atau kasih Pas informasinya? waktu cobanya sebelum merekam pun pernah salah atau langsung berhasil? Oh, susah sih. Aku cari informasinya banyak banget ya, terutama buat yang kayak connect ke Trust Wallet. Buat tahu kalau dia tuh pakai Wallet Connect tuh agak lama. Aku nyari sampai 2 harian gitu loh. Soalnya kan biasa rata-rata yang kayak waktu connect wallet tuh langsung nama walletnya. Ya. Sedangkan di Trust Wallet tuh ternyata namanya Wallet Connect itu juga baru setelah 2 hari googling terus gitu loh. Dan ragu juga mungkin takutnya ini nanti salah atau takutnya nanti akun kita yang malah bahaya gitu. Mm-mm. Saya juga kemarin Sebenarnya, cobain wallet connect sih, trading di Uniswap pakai Trust Wallet. Menurut saya lebih aman kalau oh pakai ya, jadi wallet kita tetap di handphone, mm. dan kita tradingnya kalau misalkan buka Uniswap atau platform apapun di website, itu kita nggak nyimpen data kita di laptop karena yang rentan kena hack apapun itu adalah device di laptop. Jadi Oh, saat kita lagi buka web, terus ada apa virus gitu ya, itu biasanya yang gampang kena itu adalah laptop atau komputer. Jadi kalau kita pakai wallet connect itu kan kita cuma scan QR-nya aja kan, iya. otomatis kalau mau ada transaksi kita tinggal approve aja di handphone, jadi lebih lebih Oh, safe sih menurut saya. iya sih. Ya kayak gitu. Oke, mungkin Kak Feby boleh boleh dimulai materinya dari Kak Feby. Oke. Eh, jadi aku di sini mau sharing tentang 5 project NFT yang menurut aku menarik ya. Apa aja tuh apa aja? Nah, jadi di sini aku pilih 5 dari, ada yang kayak game NFT gitu kayak Engine, Alice, mana ini mana decentralized ya nama projectnya. Terus kalau Engine tuh kayak dia punya banyak game gitu, sementara kayaknya udah ada 5 atau 6. Terus kalau yang buat platform, lebih ke platform tuh aku ambil Terra Virtua sama Chiliz. Ini dia bikin website Socios ya buat fan token gitu. Betul, betul. Nah,
Jadi alasan aku pilih game itu karena apa ya? Game itu mungkin salah satu yang industri marketnya cukup besar ya. Emang Pada tahun 2020 juga dia udah kayak worth-nya sampai 162 miliar dolar US dollar gitu value-nya. Terus kayak gamers itu tuh banyak kan di seluruh dunia. Ini kayak salah satu market yang berkembangnya cukup pesat menurut aku. Dan mungkin para gamers juga seseorang yang rata-rata tuh muda, cepat beradaptasi dengan teknologi, makanya menurut aku hal ini tuh bakal cepat maju ke depannya. ya sih. Saya setuju sih sama Kak Feby. Sebenarnya engine itu udah mulai dari tahun berapa ya? Udah lama sih. Apalagi CHZ tuh. CHZ dia tuh memang dari awal di Win and Change, dan saya itu apa yang tahu juga dari awal CHZ itu dulu tuh dia murah banget, Kak Feby. Murah banget. Market cap-nya Iya. di bawah 5 juta dolar gitu. Dan sekarang berada di ratusan juta dolar. Yang artinya kalau kita bisa jeli melihat sebuah project Budget. dan marketnya Mm-mm. gede, itu emang lumayan kalau buat kita. Oke, lanjut. Ya, harus kayak hunting itu ya, low cap hidden Ya, gems rasanya. Oke, jadi misalnya engine ini kayak blockchain yang banyak develop game. Mungkin sekarang tuh karena gamenya akhirnya udah ada beneran, makanya lebih terkenal ya. ya betul. Ini udah ada kayak game yang aku tahu sih, aku sempat nonton tentang yang Lost Relics, dan itu kayak bisa ngehasilin duit juga karena item yang temuin kan bisa di tradingin lagi. Terus dia kayak ada quest-questnya gitu yang butuh item misalnya untuk masuk ke map tertentu itu. Nah kalau aku lihat ini dia juga udah ada engine walletnya juga ya. Ya, engine wallet itu dari dulu ya, udah jadi Mm-mm. buat jual item game. Kalau nggak salah itu buat jual item game dan bisa nyimpen juga buat apa wallet dari si engine. Iya. Dulu Nah, tuh engine sangat booming karena pernah ada airdropnya juga Kak Feby. oh iya. Kayak misalkan kita waktu zaman-zaman gas Ethereum murah banget ya, nggak Hmm? kayak sekarang. Kalau nggak salah satu kali transaksi dulu itu cuma $3 sampai $2. Hmm? Itu kita bisa ngeklaim item di engine. Kalau misalkan kita dapat rare item, itu bisa dijual lumayan lumayan juga itu. Banyak yang cuan juga pada waktu itu gitu. Namun Oh iya. Ethereum memang sangat-sangat murah banget, sangat-sangat murah banget. Oh mungkin tapi juga dulu engine-nya juga kurang booming juga ya kayak sekarang. Iya, udah lumayan, cuman si projectnya belum 100% berjalan, maksudnya belum Mm-mm. 100% berhasil, jadi masih dalam fase development. Sekarang dia udah berhasil, udah sukses semua, roadmap-nya mungkin ya yang untuk menjalankan platformnya, dan dia baru mendeliver ke pasar gitu. Dan yang menurut aku keren tuh dari engine tuh dari partnership-nya ya. Kayak aku dengar yang pertama Samsung, katanya dia mau kerja sama Samsung buat kayak jadi wallet yang ada pre-installed di HP Samsung yang nanti bakal launching lagi. Ya, jadi emang dari dulu dia isunya itu selalu dengan Samsung dari tahun-tahun ada mungkin 2 tahun ke belakang gitu ya si engine ini isunya dengan Samsung. Apalagi kalau Mbak Beck tadi ya, yang salah satu partner yang memang dia udah bikin token tuh, itu Mm-mm. Atari juga salah satu platform yang sangat berpotensi banget, Mbak. Atari. Ya itu juga platform game Boleh kan. ya, boleh search lagi mungkin buat bahan-bahan. Oke, lanjut Kak. Iya kan juga pengguna Samsung kan banyak ya. Kalau misalnya udah pre-install, aku pikir kan engine bakal naik juga dong kalau misalnya banyak yang lebih tahu tentang engine wallet ini. Terus tentang ya sama Microsoft, aku lihat tuh dia udah ada kayak kerjasama buat yang Azure Heroes-nya itu, yang ada reward buat developers-nya, Ya, aplikasinya bentuk NFT gitu. jadi untuk Jadi, developer juga dapat reward gitu ya. Keren, mm-mm. keren banget. Dan kayak misalnya mungkin NFT itu bisa lebih bermakna ya, karena kan dia kayak unik Ya. masing-masingnya, lebih ada poinnya lah. NFT Terus itu apa ya? Non fungible token, jadi memang berbeda dengan keuangan yang sebenarnya gitu. Jadi memang unik, berdasarkan uniknya. Dan dia kan emang kayak gak kayak cryptocurrency gitu loh yang fungible kan yang bisa ditukar-tukar buat bayar gitu. Ya, betul. Oke. Nah, terus nanti aku dengar ke depannya dia juga mau bikin kayak Azure Space Mystery gitu buat kayak edukasi exploration game terkerja sama Microsoft, tapi kayaknya itu belum ada. Jadi buat orang belajar coding, solve code challenge gitu, ntar bisa kayak dapat rewardnya kayaknya dalam bentuk NFT juga. Terus dia ada kerjasama yang sama Hashport ini buat kayak ngembangin si engine ini di Jepang.
Jadi buat ngebajuin, bikin si engine terkenal di Jepang. Karena Hashport ini emang juga terkenal banyak bikin project-project yang emang berpotensi jadi booming gitu di Jepang. Kalau untuk Atari, kan Atari yang kayak tadi kakak bilang ya, dia emang kayak bagus untuk game-game gitu ya. Jadi kayaknya cocok juga sih kerjasama dengan engine, karena dia juga emang khusus game kan blockchain-nya. Iya, betul. Nah ini yang tadi Azure Heroes itu dia batch-nya kurang lebih gambarannya kayak gini. Nah jadi uniknya juga dia juga menyediakan SDK gitu, software development kit di Unity untuk ngebantu game developer bikin game blockchain game di engine ini. Jadi menurut aku ini juga ngebantu banget ya buat mungkin kita sebagai game developer kan belum familiar banget dengan blockchain game itu gimana. Jadi dia udah nyediain ini gratis, jadi kita bisa bikin gamenya di blockchain dia dengan mudah. Jadi kalau aku lihat sih ya, engine ini tuh yang game-game yang udah launching mungkin lebih ke game yang bakal diminati para cowok ya, dan memang rata-rata gamer juga kebanyakan cowok kan. Ya. Ngeliat kerjasamanya itu bagus banget, terutama yang kayak Samsung dan Microsoft yang udah, jadi kayak use case-nya juga kelihatan gitu menurut aku sih. Sekarang juga kan game-gamenya tuh udah jalan, kerjasama juga beberapa juga udah jalan yang kayak Azure Heroes tadi, dan udah ada dilengkapin ini kan ya buat game developer. Terus menurut aku ya bagus sih project ini, apalagi yang kerjasama yang kuat itu. Kalau menurut kakak gimana? Kalau menurut saya sih dengan partner yang tadi Mbak liatin di PowerPoint-nya, mendukung banget untuk si engine menjadi salah satu altcoin mungkin yang merajai sektor NFT dan game ya. Karena memang dari awal dia sangat fokus di sana, apalagi dia memberikan blockchain SDK-nya itu secara gratis, jadi semua orang bisa mencobanya tanpa harus mengeluarkan dan biaya yang cukup besar gitu kan. Betul, setuju banget. Lebih bagus juga sih buat ekosistem di si cryptocurrency ini. Ini kakak mau lanjut dengan technical analysisnya? Oh, tapi saya harus share screen. Tapi di sini share screen kan hanya KVB yang bisa share screen. Kecuali kalau KVB jadiin saya host lagi. Oh, harus ganti-gantian ya? Jadi ganti aja nggak apa-apa. Dah. Oh, udah jadi host ya? Oke, ntar saya siapin dulu. Engine. Share screen. Nah, kalau engine ini masih di BTS sih. Mau saya pair USD dulu deh ya. Saya pair USD. Kalau menurut saya engine hariannya itu dia masih mungkin untuk membuat tren naik ya. Karena kenapa? RSI masih di atas area 50 dan 60 ya, masih di atas ini lah ya. Masih di atas ini RSI. Dan dari chart juga ini menjadi support yang kuat di sini ya. Ini jadi support yang kuat. Dan kalau kalian mau beli, kita bisa di sini. Kita tunggu deh. Kalau kita ke sini dia masih di resistensi. Enaknya beli itu di support kalau misalkan yang sekarang ya, untuk short termnya. Si engine itu enaknya kita beli di area sini, di support. Jadi kalau kita beli itu usahakan kita belinya di support dan jangan di resisten. Kecuali dia udah break resisten ini ya. Dan kalau dia break resisten ini, targetnya kemana? Misalkan dari sini. Targetnya si engine itu bisa minimal bisa ke sini. Engine bisa ke $3,4 ya. $3,4 itu berapa persen itu? Hampir 50% sih. Dan menurut saya KPB engine ini bareng dengan Bitcoin. Jika Bitcoin balik lagi ke bullish, engine pun bakal ikutan breakout, yang artinya semua koin akan ada fase kenaikan baru lagi atau tren naik baru lagi. Karena kita tahu ini udah hampir berapa hari ini? Udah hampir 2 minggu kita ada di tren turun sebenarnya. Tanpa kita sadari kita di 2 minggu itu ada di tren turun untuk altcoin, apalagi untuk engine ya. Iya, kemarin tapi saya sempat beli sih waktu dia turun. Beli di berapa itu, Kak? Berapa ya? 2,1-an. Waktu kemarin turun ya? Oh ya, itu pas disupport banget kan 2,1 tuh. Walaupun dia sempat turun ke 1,97,
Tapi kalau kita beli di area support itu sebenarnya kita risk-nya itu lebih sedikit. Jadi kalau misalkan kita pakai risk and reward-nya itu kita risk-nya bisa di cuman 10% dan reward kita bisa sampai 65 sampai 70% gitu. Aku juga yakin banget sih engine bakal naik lagi. Iya, Dan kalau dilihat Bitcoin juga sekarang harusnya mau bullish lagi sih ya. ya. Soalnya kan kemarin karena monthly option-nya doang kan jadi pada tekan ke bawah. Betul. Jadi sekarang kita harus merhatiin apa kayak ada Bitcoin option kayak gitu kan. Jadi mungkin setiap akhir bulan, 1 minggu atau 2 minggu sebelum akhir bulan itu kita udah prepare untuk lihat di market ini bagus atau enggaknya gitu. Karena kalau bisa kita belinya ketika dia koreksi gitu biar profitnya makin enak. Kemarin juga sempat nyerap BNB itu. Kapan lagi ya nggak diskon? Iya sih. BNB itu dulu saya udah saranin untuk beli di harga 25 sampai 30 untuk stok aja udah buat jangka panjang. Lah benar sampai 200 berapa itu? Hampir 2 kali lipat kan? Iya gila. Oke, lanjut Kak untuk TA-nya kesimpulannya engine dia menurut saya masih bisa kalau untuk turun maksimal turunnya mungkin di sini ya. Kecuali Bitcoin-nya berulah gitu. Kalau Bitcoin-nya nggak berulah, engine juga bakal secepatnya akan berikut karena kita lihat ini udah dites kita nggak akan ini 1, 2, ini 1, 2. Kalau misalkan ini sekali lagi, kita bisa beli lagi di sini. Kalau misalkan kita nggak sempat beli di sini dan dia udah breakout, ya kita beli pas retest kayak gitu sih. Balikin hostnya ya Kak. Ya. Oke, aku jadiin host lagi ya. Ya, nah jadi yang kedua mau aku bahas itu Alice. Ini yang kalau kalian ingat, bentar. Itu ngeri sih Alice itu. Iya, hari pertamanya langsung naik 200 kali lipat kan ya. 300 kalau dari 300 ya. 300 lebih. Itu aku mikirin loh kalau sampai ada yang di atas nyangkutnya sampai sekarang, wah nggak kejual. Itu nanti kejemputnya mungkin 2 sampai 3 tahun lagi. Iya kali ya. Mungkin aja secara cepat bisa aja sih. Bisa aja. Nah, Alice ini aku juga lumayan tertarik ya sama gamenya. Ini kan kayak blockchain yang kita bisa nge-build gitu. Kalau dilihat mirip-mirip Harvest Moon, mirip kayak Animal Crossing yang sempat ngetrend banget tuh waktu di Nintendo ya. Terus sejauh ini aku lihat komunitasnya ini belum ada di Indo ya. Aku sempat scroll dari Twitternya, dia sekarang udah ada komunitasnya itu baru di Rusia, Korea, Ceko, Polandia gitu. Kalau aku lihat ini juga gamenya lebih target ke cewek ya. Aku dengar-dengar, aku baca dari white papernya, dia kayak bilang kalau misalnya di 3DS itu tuh banyak kan pemain laki-laki, tapi yang kayak download Animal Crossing itu rata-rata cewek. Jadi kayak dia mau menyediakan game lebih ke cewek karena kayaknya buat market game untuk ditujukan yang ke perempuan tuh kurang kalau bisa dilihat ya. Jadi kalau kita lihat ini game Alice ini juga mendorong orang-orang tuh mengenal NFT tanpa mengetahui teknologinya. Jadi kayak bisa trading dalam game walaupun kita tuh orang-orang tuh nggak gitu kenal apa sih teknologi blockchain tuh gimana. Jadi kayak teknologi tuh lebih disembunyiin dalam game ini. Nah kalau dilihat ini partnership-nya itu ada ini inspirasi gaming ya. Dia tuh kayak nyampurin dari adanya Animal Crossing, Minecraft, kayak Roblox dan Hay Day ini kan kayak game-game yang banyak pemainnya juga ya, apalagi kayak Minecraft gitu ya. Dan mungkin namanya juga dia ngambil dari ada yang sering familiar didengar Alice in the Wonderland kalau nggak salah. Jadi memang dia udah nyeting semua. Iya. Iya kayak namanya juga kan My Neighbor Alice tuh awalnya suka kayak My Neighbor Totoro ya. Iya betul. Kalau tahu itu. Nah ini partnership-nya dan investornya juga kalau aku lihat lumayan banyak ya dari situsnya. Itu kalau dari Chromaway itu yang kayak mungkin Chromaway itu yang punya Chromia dan Chromia itu akhirnya kayak nge-akuisisi si Antler Interactive ini. Jadi Chromaway itu bisa dibilang kayak pencetus blockchain karena dia tuh bikin code yang untuk bikin token katanya sih pada tahun 2012 ya. Waktu dia ada projectnya tuh yang Colored Coins sehingga dia tuh kayak jadi ide buat sekarang tuh ada banyak token-token sekarang, project-project sekarang. Terus ini Chromia itu
decentralized public blockchain. Jadi kalau public blockchain tuh dia kayak open to public ke informasinya. Dia nggak ada permissionless gitu. Dan dia emang kayak blockchain yang fokusnya ke game. Dia pakai game first approach. Nah, dia yang akuisisi si Enter Interactive ini, di mana Enter Interactive tuh mobile game studio. Dia udah banyak ngerilis game. Game itu juga lumayan terkenal ya, sering di-highlight di aplikasi Play Store dan di App Store gitu. Jadi kayak mendorong banget sih buat kan Alice ini juga game. Menurut aku bisa ngetrend juga ya, soalnya aku dengar teman-temanku juga yang cowok itu katanya tertarik sama game si Alice ini, walaupun belum launching juga tuh, dari dengar-dengar demonya doang. Ya, jadi Dan gamenya kalau bisa lihat ini emang kayak investornya udah banyak. Nah ini jadi menurut aku dari aku baca white papernya, selain dia mungkin menyediakan untuk para cewek yang suka game, jadi kan ini kayaknya gamenya lebih santai ya daripada yang kayak tadi engine. Mungkin kalau aku lihat gamenya itu lebih ke game cowok. betul. Nah terus dia kayak bisa ngabungin siapa sih yang tertarik sama teknologinya, sama orang yang nggak paham kan bisa main juga. Terus di sini tuh game ini tuh jumlah pulau-pulaunya kan terbatas ya, jadi mungkin yang kayak main duluan bisa lebih untung kalau misalnya nanti sampai game ini booming, karena bisa di tradingin, dijualin, kan dia island juga NFT ya barang-barangnya tuh. Jadi kayak menurut aku sih bagus ya, karena dia juga gameplaynya kan pakai token si Alice ini buat beli-belinya. Ya. Nah dia juga udah punya in-game market, jadi untuk jual beli aset in-game-nya tuh bisa langsung dari gamenya itu, nggak ribet perlu ke situs lain. Kan beberapa ada yang kayak ada website marketplace yang lagi, oh ini udah langsung terintegrasi di dalam gamenya. Terus kayak katanya nanti di game ini juga ada kayak quest-quest gitu yang kalau kita selesain dapat Alice. Dan dia untuk teknologi decentralized finance-nya dia tuh ada yang kayak fitur staking. Terus di sini juga bisa kayak pinjam meminjam aset juga. Ya. Kalau untuk launching date-nya sih katanya diperkirakan sekitar April tahun 2022 ya, tahun depan. Launching apanya itu Kak? 2020? Launching gamenya untuk publik. Berarti masih development ya sekarang? Masih bertahap sih sekarang. Cuman kayaknya penggemarnya juga udah cukup banyak untuk mengantisipasi game ini keluar. Jadi mungkin sekarang dia development sama marketing, ya nanti pas launching booming. Gitu. Cuman kalau nggak salah sempat ada yang dapat early access ya, yang nge-hold Alice dari tahun 2019 ya, yang awal Januari kalau nggak salah. Sempat dengar udah ada yang pernah sempat nyobain buat tes gamenya gitu. Oh jadi early access untuk holders yang lama. Keren sih. Keren holdersnya sih menurut saya dia. Ya, yang udah punya dari dulu ya. Sebelum dia launching di Binance dan naik kali-kali lipat itu. Betul. Oke, lanjut Kak. Lanjutin dulu aja. Oke, kalau misalnya menurut aku sih ini gamenya menarik ya. Aku sendiri juga pengen tertarik main. Cuman nggak tahu sih. Aku ada worry satu hal doang. Kalau misalnya kayak Alice ini mungkin naik terus, dan mungkin ntar harga asetnya bisa 1000 Alice, di mana Alice satunya itu $50 gitu. Kayak worry kalau game ini tuh nggak bisa dimainin buat semua orang ya, karena ntar harganya udah terlalu mahal. Betul. Gitu loh. Nah itu juga. Worry-nya satu hal itu sih. Mungkin nanti kedepannya dia bisa membuat sebuah token baru yang khusus untuk di platformnya lagi mungkin gitu ya. Cuman aku sejauh ini searching tentang kekhawatiran yang tadi tuh belum nemu jawabannya sih. Jadi nggak tahu lah, mungkin kedepannya ya kalau udah. Ya kayak mungkin posisinya kayak gini nih, kayak Ethereum sekarang. Ethereum bagus. Cuman semenjak fee-nya menjadi mahal, maka yang lebih diuntungkan itu adalah project-project atau blockchain yang menggunakan yang fee-nya itu murah-murah. Contoh kayak Binance Smart Chain, Solana, apalagi Solana ya. Solana itu dia blockchain yang cukup cepat juga gitu. Aku baru dengar Solana. Aku cari tahu deh. Ekosistemnya itu sekarang lagi booming itu calon kayak Binance Smart Chain, cuman Solana itu baru mulai. Oke, lanjut ke mau di TA dulu nggak yang tadi yang Alice?
Terserah tuh, pada mau nggak di chat? Mau Eh, ditain dulu? Mungkin beresin aja dulu Kak sampai ini, jadi nanti Sampai sekalian. akhir ya? Oke. Nah, jadi ini selanjutnya itu koinnya Ini, mana? ini yang keren ini, Iya, keren sih. Decentraland ini paling keren kalau menurut saya platform gamenya ya. Iya, ini banyak yang bilang kayak Ready Player One, tapi versi kayak Iya, lebih open santainya world gitu kan, ya. open world kan gamenya kalau nggak salah. Film Hmm? open world game kan ini. Iya open Hmm. world, jadi mirip kayak GTA lah, tapi lebih bagus lagi menurut saya. Ya keren sih ini. Aku Kan sempat kemarin, cek-cek kemarin juga. saya rekomendasiin untuk Hmm. cek Decentraland karena ini project bagus banget. Oh iya, tapi aku sayangnya tuh aku sempat cobain gamenya. Tapi dia kayak stuck di loadingnya gitu. Habis kayak aku cobain bikin karakter. Awal emang lama Kak, emang lama. Mungkin nanti saya bakal coba di sambil saya screen, saya sambil Nanti coba buka lagi ya. Aku kemarin cuma sampai bikin karakter, terus loading masuk game itu di tengah-tengah top. Buat pindah ke satu posisi di dalam game juga lama banget tuh. ya. Jadi setahu ini mana juga development-nya itu udah mulai dari tahun 2015 ya. Tapi baru Lama banget, kayak itu lama banget. konsepnya itu udah dicetusin dari udah 6 tahun yang lalu ya. Betul. Nah, itu kayak bisa kayak virtual world game biasa lah, bisa kita dress upin, terus kita bisa bikin avatar, bisa social interaction juga di dalamnya, ada bisa bikin apa ya, rumah sendiri ya, dia bisa bikin building itu lah, kita kayak bisa beli land di sini. Dan seperti Alice, oh ya tadi pokoknya game-game yang NFT ini tuh semuanya diatur sama komunitasnya sendiri. Dia Iya. pakai DAO ya, apa? Decentralized Autonomous Organization kok nggak Ya, salah. kalau nggak salah itu sih. Iya, jadi uh, di dalam game itu pasti kayak ada voting-voting buat bikin keputusan Ya. yang mempengaruhi ke project ini. Nah, cuman aku yang sempat agak gimana ya, ternyata buat bikin avatar di sini kalau kita mau nge-claim name itu juga harus bayar ya ternyata, pakai 4 mana kalau nggak salah. Jadi kayak namanya sendiri tuh kayaknya bisa dijual deh kalau aku lihat. Soalnya aku sempat lihat di NFT shop-nya, dia bahkan ada kayak ngejual nama gitu. Menjual Dia buat ya. claim name. Keren juga sih. Iya. Jadi kalau misalnya kita mau claim name aja harus bayar 100 mana. Kemarin aku nemuin tuh. Keren. Cukup mahal nggak tau. Mahal banget. Tapi kalau udah fanatik mah ya pasti. Ya kalau emang udah demen, apalagi kan gamer, kalau yang emang demen banget tuh udah terbiasa buat beli in-game purchase gitu kan ya. Betul. Nah, jadi di sini tuh ada token lagi, bukan NFT, namanya LAN ya. Jadi kalau misalnya kita beli satu area di dalam game ini, nanti direpresentasikan sama si LAN token ini yang berbasis REC 721. Jadi dia tuh NFT dan dia tuh kayak terbatas. Tapi di sini juga ada yang NFT shop. Ini MetaZone itu buat kita bisa apa ya, ngedrop item kayak kita tuh nggak usah tahu cara scriptingnya buat bikin ini itu. Jadi kita bisa tinggal kayak ngedrop kontennya aja ke area yang kita punya gitu, buat ngedekor area tersebut. Nah kalau dilihat ini partnershipnya juga sama Atari ya. Atari lagi kan kata saya. Karena game kan ya. Ini kalau nggak salah ntar dari game Decentraland itu ada satu gedung Atari. Terus katanya nanti komunitasnya juga bisa bikin game Atari gitu sih. Keren sih. Karena Atari emang legendnya game, jadi dia udah jarang. Jadi orang-orang yang mungkin yang sekarang udah old dan mungkin fans banget sama Atari kan udah lama mati tuh. Dia akhirnya bangkit lagi. konsep blockchain. Menurut saya ini bakal satu calon besar juga sih. Jadi kayaknya bakal ada virtual arcade-nya gitu. Sebenarnya aku kalau tentang Decentraland belum nemu banyak ya tentang partnership-nya karena nggak kayak dicantumin langsung kayak yang Alice tadi. Terus jadi cuma nemu Atari, cuma paling CoinDesk buat cuma update-update berita tentang si perkembangan Decentraland ini. Gitu. Terus kalau menurut aku, lihat dari white paper-nya sempat aku baca, menariknya juga di Decentraland tuh benar-benar kayak dunia yang nyata kita tuh dimasukin ke versi virtualnya karena bisa kayak pasang iklan juga di dalamnya biar kayak ada
semacam Times Square versi virtual gitu loh. Jadi bisa buat ngembangin bisnis di dalam virtual world ini. Terus seperti yang kayak Alice tadi, pastinya bisa trading digital collectibles. Kayak tadi beli area punya orang, atau beli nama, beli baju. Concern aku gitu, kayaknya sekarang tuh loadingnya cukup lama ya, low speed. Apalagi kalau misalnya dia kan decentralized buat biar semua konten tuh tersebar rata, itu sekarang itu katanya challenge-nya sih. Dan Ya, buat di Indonesia juga agak susah. Mungkin ntar perkembangannya, kalau nggak salah dia mau pakai itu IPFS, Interplanetary File System, buat dia kayak ada storing sharing data di distributed file system, biar mungkin kontennya tuh availability-nya lebih tinggi ya. ya. Oke, next. Oh bentar, sama terakhir itu dia concern terakhir itu dia nggak bisa ngebatasin konten-konten di setiap area. Jadi takutnya ada konten negatif. Paling kalau nggak salah nanti dia mau bikin kayak ada blacklist, whitelist konten yang mau disediakan di setiap area gitu. Oke. Nah ini kalau buat platform itu aku lumayan tertarik sih sama yang Terra Virtua ini karena dia kayak bikin a virtual world buat kita majang-majang koleksi NFT kita. Oh, jadi kayak lebih ke galeri. Dia fokusnya lebih ke situ. Dia juga ada bikin marketplace juga sih ya, biasalah. NFT pasti ada, biasa ada marketplace-nya gitu. Jadi dia kayak gabungin, ada AR, VR teknologi gitu. Ini partnership-nya itu, sementara dia banyak kolaborasi sama kayak entertainment movie studios gitu ya. Jadi nanti dia kayak nge-launching NFT yang berkaitan, seperti kemarin tuh dia ada nge-launching dari yang Godzilla vs Kong, itu udah ada NFT yang dijual Oh ya, gitu. film baru ya? Tuh lumayan trending kan. Jadi mungkin kayak movie lovers tuh bisa kepikat sama si Terra Virtua ini. Oh, ini kalau dilihat tuh dia kayak ada ruangan-ruangan gitu, bisa buat pajang art kita. Terus dia ada kayak namanya Terra Dome. Jadi nanti kita tuh punya kayak ruangan kita sendiri yang dimana kita bisa pajang-pajang ini tuh, bisa bahkan ada yang kayak animated NFT gitu, bisa gerak di situ. Bisa gerak di situ. Tapi di sini dia juga bisa kayak social dengan orang di virtual dome kita. Karena kayak ada gambar yang aku miss. Ya udah. Sebenarnya aku sempat ada masukin gambarnya, cuma mungkin gak ke-save kali ya, atau kehapus. Ketinggalan. Iya, kayaknya ketinggalan deh. Bener-bener kayak Tapi gitu. aku lihat keren banget sih. Terus dia ada kayak buat item-item yang lebih besar, misalnya kita kayak ada beli virtual spaceship, itu juga bisa ditaruh di ruangan khusus yang lagi. Tuh. Terus untuk kolaborasinya sendiri, ya, dia ada kolaborasi sama Eternity, sama Elrond. Jadi ini yang Eternity itu baru banget, baru Maret ini. Dan kalau Eternity itu koleksinya lebih ke sport, NFT, game, dan musik sih. Aku sempat lihat website-nya sekilas. Kalau dia ada kerjasama buat dengan Elrond, itu dia mau pakai apa? Elrond kan salah satu internet scale blockchain ya. Dia kayak yang transaksinya dia pakai sharding gitu. Jadi kayak mau diimplementasikan teknologinya si Elrond buat transaksinya sih kayaknya. Mungkin untuk fee-nya lebih murah. Ya, Elrond juga fee-nya murah banget buat network fee-nya. Jadi kalau menurut aku si Terra Virtua ini use case-nya jelas ya, mungkin buat kita majang-majang dari kita beli NFT sana sini bisa dipajang di sini buat dipamerin gitu ya. Terus dia juga ada AR teknologi. Jadi NFT yang kita beli itu bisa seakan-akan ada di dunia kita, bisa di screenshot juga, bisa direkam. Oh, kayak VR ya, VR, virtual reality ya, keren sih. Jadi menurut aku bagus juga sih, karena kalau yang lain kan mungkin cuma buat beli jual dari gamenya, mungkin bisa di seakan-akan ada di dunia kita juga. Oh, sama kalau nggak salah si Terra Virtua ini juga bisa beli pakai Ethereum sama fiat. Jadi bisa beli pakai uang, nggak usah pakai apa, nggak usah pakai TVK gitu, juga bisa beli NFT-nya. Jadi menurut aku
bisa lebih cepat aja adopsinya ya, karena nggak perlu pakai cryptocurrency juga bisa purchase. Jadi orang-orang yang nggak tahu kripto juga kalau mereka pengen punya bisa beli juga kan artnya. Karena kan rata-rata sebelum-sebelumnya aku bahas tuh marketplace-nya bisa dibeli dengan koinnya sendiri kan. Sedangkan ini ada akses buat bisa pakai debit card juga bisa gitu. Nah terus ini yang terakhir bahas tentang Chiliz. Dia buat nge-launch fan tokens dari sport teams yang ada di dunia tuh yang besar-besar. Kalau dilihat juga, jadi fan token ini tuh buat meningkatkan partisipasi fans suatu klub gitu biar bisa lebih mempengaruhi. Jadi biasa kalau kita cuma kayak support dari rumah atau main dari nonton, sekarang bisa buat kayak keputusan. Ini misalnya salah satu contohnya mau ada live stream itu kita bisa kayak pilih siapa sih yang mau ada di acara Q&A session ya gitu misalnya, biar kayak keputusan fansnya tuh lebih ada kayak impact-nya aja gitu loh terhadap event-event yang berlangsung dari suatu klub yang dia suka. Kayak DAO mungkin ya konsepnya. Jadi gitu. Nah jadi ini fan token itu kayak digital asset yang bisa dipakai buat voting, dan kalaupun kita cuma punya satu doang itu juga cukup untuk bisa voting. Ntar kayak bedanya kalau misalnya orang tuh punya banyak fan token, pengaruh ke reward tiernya aja sih. Kayak biasa kan semakin banyak dia semakin tinggi ya, lebih VIP gitu. Betul. Dan katanya sih bisa ditukar buat merchandise, tiket gitu sih. Nah kalau aku lihat dia juga selain football club gitu, dia ada kayak gaming, fighting, tapi yang dia banyak kerjasamanya sama football club. Ini kalau aku cari, ini fans emang yang paling banyak tuh fans soccer ya di dunia ini. Katanya mencapai 3 miliar ya, 3,5 miliar. Dan kalau misalnya sekarang itu populasi ada 7,9 miliar, itu kayak hampir 50%-nya dong. Betul. Jadi menurut aku jadi perkembangannya lumayan bagus. Kalau untuk e-sport sama video game itu market size-nya lumayan besar ya, walaupun kalau dilihat ini kayak global fan-nya itu nggak sebanyak soccer fans, football fans gitu. Kalau kita lihat ini tiap tahunnya tuh naik. Ini aku ambil datanya tuh dari University kan Syracuse nemu. Jadi mungkin emang walaupun fans e-sport dan video games itu belum banyak, kalau misalnya dia tiap tahun tuh naik, itu juga bisa mendukung kegunaan si fan token ini. Banyak yang tertarik biar bisa lebih terlibat di aktivitas klub yang dia support. Keren sih, Chiliz ini keren banget. Terus dia juga kayak ada token Han gitu loh di fitur sosialnya itu. Jadi token Han itu mirip-mirip kayak Pokemon Go ya. Jadi kalau misalnya kita di sini bisa kayak cari di mana sih yang ada tokennya. Jadi kita bisa kayak dapat fan token secara gratis atau jahaza secara gratis gitu. Kalau misalnya Pokemon Go nyarinya Pokemon, di sini kita nyarinya koinnya, tokennya gitu. Dan kalau dilihat ini National Football League itu juga udah mulai tertarik sama NFT. Jadi kayaknya bahkan lebih berkembang lagi sih token ini. Terutama buat fans-fans yang emang loyal banget, support banget sama klubnya itu. Mungkin kalau menurut aku concernnya dengan project ini itu cara mengedukasi hal baru ini ke seluruh dunia ya. Karena kadang kan juga yang suka kayak ginian ya, yang suka football club terutama suka ada bapak-bapak gitu yang mungkin kurang ngikutin perkembangan teknologi. Jadi sekarang challenge dia itu buat ngenalin teknologi ini ke fans di seluruh dunia. Gitu.